Semangat pagi sahabat, nama saya Agus Triwibowo. Mari kita simak video SPWA, Six Position Walk Around. Mari kita simak dan kita tonton bersama. Terima kasih. Semangat pagi sahabat, bisa dibantu? Ya pagi, motornya Pak. Parkir motor di mana Pak? Parkir motornya di sana, silakan. Oh ya, masih Pak. Ya, sama-sama. Semangat pagi sahabat. Sahabat Daihatsu datang. Silakan Bapak. Semangat pagi sahabat. Perkenalkan, nama saya Rani. Ada yang bisa saya bantu, Pak, Bu? Ya, selamat pagi Mbak Rani. Saya mau lihat Daihatsu Ayla. Oh, mari Pak. Silahkan. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Iwan. Baik Pak Iwan, saya akan bantu jelaskan fitur-fitur Astra Daihatsu Ayla secara lebih detail. Mari Pak, Bu. Ya boleh. Ini loh Astra Daihatsu Ayla-nya, Pak, Bu. Astra Daihatsu Ayla adalah low cost green car pertama di Indonesia. Apa sih maksudnya low cost green car? Jadi low cost green car adalah mobil yang bahan bakarnya irit, ramah lingkungan, dan harganya terjangkau. Jadi gini Pak Bu, harganya terjangkau itu karena mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Jadi harganya murah itu bukan karena ada pengurangan kualitas ya Pak ya. Astra Daihatsu Ayla ini adalah mobil karya anak bangsa loh. Didesain oleh orang Indonesia yang mengalahkan desain-desain dari negara lain. Astra Daihatsu Ayla ini diproduksi oleh PT Astra Daihatsu Motor dengan teknologi Jepang. Komponen lokalnya mencapai 84%, sehingga mobil ini akan menjadi sahabat baru keluarga Indonesia. Astra Daihatsu Ayla ini tampil dengan desain baru yang stylish dan aerodinamis, mengikuti tren mobil terkini dengan desain bagian dibuat lebih aerodinamis. Manfaatnya adalah dapat membelah angin dengan mudah, pemakaian bahan bakar juga menjadi lebih irit. Mobil ini kecil ya Mbak. Ukurannya mirip stiker-stiker yang lain. Berarti interiornya sempit dong. Kami di Daihatsu menyebut mobil ini sebagai mobil kompak, Pak. Jadi, walaupun ukurannya kecil, namun memiliki interior yang lega, sehingga tetap nyaman bagi penumpang. Di Jepang dan Eropa sendiri, mobil kompak seperti ini sangat diminati, karena lincah dan tidak memerlukan banyak ruang untuk parkir. Oke, nanti saya coba masuk ke interiornya ya. Oke. Baik Pak Iwan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian depan, bagian samping, bagian belakang, dan bagian dalam. Baik, untuk bagian depan, saya akan menjelaskan kaca depan mobil ini. Kaca depan mobil ini dilapisi oleh teknologi laminated windshield. Jadi, maksudnya adalah teknologi laminated windshield merupakan kaca yang dilapisi oleh 3 lapisan. Pada lapisan pertama adalah kaca, kemudian lapisan kedua dilapisi dengan kaca film, dan berikutnya kaca lagi. Manfaatnya adalah kaca tidak akan pecah berhamburan jika terjadi benturan dengan benda keras, seperti kerikil ataupun benda lainnya. Sehingga penumpang bagian depan akan lebih aman karena pecahannya hanya terjadi pada satu titik saja. Kemudian Pak, posisi washer nozzle bukan di kap mesin, melainkan di coilover. Sehingga tampilan kap mesin lebih rapi, juga dapat mengurangi hambatan angin. Washer nozzle-nya ini memiliki tipe memancar 2 arah, sehingga pembersihan pada kaca depan akan lebih efektif. Nah, kalau Bapak lihat, desain kap mesinnya pun baru Pak, dengan tambahan lekukan di bagian atas seperti ini Pak. Ya, lekukan ini berfungsi untuk menambah aerodinamika mobil, sehingga hambatan angin semakin kecil. Untuk logo Pak, di kap mesin tidak lagi menggunakan logo Daihatsu, tapi huruf A, yaitu kepanjangan dari Ayla. Kemudian Pak, untuk desain lampu, Astra Daihatsu Ayla menggunakan lampu tipe multi reflektor. Artinya, lampu dengan reflektor yang banyak. Manfaatnya apa? Jadi ini penerangannya di malam hari akan lebih aman untuk pengendara. Kemudian untuk pengemudi lain juga lebih aman karena tidak menyilaukan cahayanya. Selain itu, untuk lampu multireflektor ini juga dilengkapi dengan di sisi-sisinya ada black ornament, sehingga akan terlihat lebih sporty. Baik Pak, ini untuk desain grillnya didesain menyatu dengan airdam yang berukuran besar dan juga dilapisi oleh list chrome.
Sehingga tampilan Astra Daihatsu Ayla ini akan terlihat lebih stylish dan mewah, sesuai dengan tren terkini kelasnya mobil-mobil mewah Eropa. Selain itu Pak, dengan desain airdam yang lebih besar ini, manfaatnya adalah angin yang masuk ke ruang mesin akan lebih banyak. Nah, dengan begitu pendinginan mesin akan lebih optimal dan juga konsumsi bahan bakar akan lebih irit nantinya. Kemudian Pak, untuk bumper depannya juga sangat kokoh Pak. Terbuat dari resin dan juga bisa diperbaiki ketika terjadi kerusakan. Untuk bentuk lekukannya ini juga terlihat tegas dan dinamis ya Pak ya. Bumper ini juga sudah menggunakan teknologi pedestrian protection, sehingga sangat aman bagi pejalan kaki. Khusus untuk tipe X Daihatsu Ayla ini sudah dilengkapi dengan fog lamp atau lampu kabut, Pak. Sehingga ketika Bapak melintasi jalanan berkabut dalam perjalanan, maka akan lebih aman. Jadi bagaimana nih Pak, menurut Bapak, apa pendapat Bapak mengenai mobil ini Pak? Iya Mbak, saya suka desainnya modern dan tidak ketinggalan zaman. Iya betul sekali Pak. Kemudian untuk performanya, Astra Daihatsu Ayla hadir dengan mesin terbaru dengan teknologi dari Daihatsu. Kemudian Pak, saya akan bukakan dulu kap mesinnya sebentar. Bentar ya. Baik Pak Iwan, inilah mesin terbaru dari Daihatsu. Mesin 1 KRDE 1000 cc DOHC 3 silinder dengan konsumsi bensin yang sangat irit. Beberapa teknologi yang mendukung mesin ini menjadi sangat irit yaitu ukuran mesin yang kompak dan blok mesin yang ringan karena terbuat dari bahan aluminium. Exhaust manifold terintegrasi yang membuat gas buang lebih efektif dan lebih rendah emisi. Kepala piston dengan lapisan teflon yang memperkecil gesekan sehingga pembakaran lebih maksimal. Dan teknologi piston jetnya yang menyemprotkan oli sehingga membuat mesin bekerja lebih optimal. Jadi Pak, mesin ini sudah didesain agar mendapatkan konsumsi BBM yang irit, walaupun tanpa menggunakan VVT-i Pak. VVT-i adalah fitur untuk mencapai performa tinggi dan BBM yang irit. Untuk membuat mobil yang hemat bahan bakar, Daihatsu tidak tergantung pada sebuah fitur, tetapi berusaha mengembangkan teknologi yang ada untuk mendapatkan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Sehingga lahirlah ekoteknologi pada Daihatsu Ayla ini. Tidak adanya VVT-i digantikan dengan disematkannya ekoteknologi pada mesin 1 KRDE ini. Sehingga konsumsi BBM lebih irit dan performanya tetap bagus. Mari Pak Iwan, sekarang saya akan menjelaskan bagian samping. Astra Daihatsu Ayla pada tipe ini sudah menggunakan velg racing ukuran 14 inch. Suspensi depan Ayla menggunakan MacPherson strut dan suspensi belakang menggunakan trailing arm yang nyaman dikendarai, empuk di jalanan bergelombang dan stabil di jalanan rata. Desain handle pintunya Pak dengan model pull yang dilapisi krom, terlihat lebih mewah dan lebih mudah saat membuka pintu. Di tipe X ini juga sudah menggunakan pilar blackout Pak, yaitu bagian pilar tengah dengan ornamen hitam, sehingga jendela tampak lebih luas dan tampilan juga semakin mewah. Kemudian pada bodi samping Daihatsu Ayla terpasang side body molding yang juga dilapisi krom, sehingga tampilan luar Daihatsu Ayla semakin mewah dan menawan. Menurut Pak Iwan, gimana nih tampilan samping dari Daihatsu Ayla? Bagus, dinamis, dan terlihat mewah. Kemudian Pak, salah satu fitur keamanan yang berfungsi untuk mengurangi resiko akibat terjadinya benturan pada Astra Daihatsu Ayla adalah bodi monokok, yaitu struktur bodi di mana bodi dan chassis menyatu, sehingga bodi makin kokoh dalam menyerap benturan. Manfaatnya bagi pengemudi maupun penumpang menjadi lebih aman. Selain itu, jarak sumbu roda antara roda depan dan roda belakang panjang Pak. Manfaatnya adalah mobil menjadi lebih stabil, ruang kabin menjadi lebih luas, dan penumpang lebih nyaman. Astra Daihatsu Ayla ini juga mempunyai jarak ke tanah yang cukup tinggi, 180 mm, sehingga Astra Daihatsu Ayla aman untuk melaju di jalanan yang rusak ataupun berair. Baik Pak, sekarang saya akan menjelaskan bagian dalam. Silakan Bapak masuk untuk merasakan interiornya. Silakan Pak, Bu. Kabinnya luas kan Pak? Wah, iya ya Mbak. Interior dalamnya terasa sangat lega ya. Benar sekali Pak. Salah satu keunggulan mobil ini adalah kabinnya yang sangat luas. Ruang kakinya sangat lega, ruang kepalanya juga luas Pak. Ditambah dengan material kursi dari bahan full fabric yang nyaman.
Pada kursi belakang ini, kami sudah menambahkan fitur sandaran kepala, Pak. Jadi, penumpang di belakang lebih nyaman saat perjalanan jauh. Dan untuk keamanannya, di kursi baris kedua ini sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman dengan sistem ELR atau Emergency Locking Retractor. Jadi, sabuk pengaman akan mengunci secara otomatis saat terjadi pengereman mendadak. Model plafonnya, Pak, menggunakan desain molded headlining, membuat interior menjadi lebih rapih, mewah, dan terkesan lega serta nyaman. Selain itu, Pak, plafon ini juga terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Selanjutnya, pada varian ini sudah dilengkapi dengan panel penutup pilar C, membuat tampilan interior menjadi semakin mewah. Astra Daihatsu Ayla di tipe ini juga sudah dilengkapi dengan saku di belakang kursi depan, Pak. Jadi, Bapak bisa menggunakannya untuk menyimpan majalah atau bahan bacaan lainnya. Untuk desain door trim atau panel pintu sudah menggunakan tipe molded door trim, Pak. Dengan tambahan ornamen silver, tampilan panel pintu bagian dalam menjadi semakin mewah. Door trim ini juga sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan, sehingga Bapak bisa menyimpan botol minuman atau barang-barang kecil lainnya. Jadi menurut Bapak bagaimana interiornya? Interior mobil ini nyaman, cukup mewah dan sangat lega, Pak. Nah, sekarang tutup bensinnya dilengkapi dengan tali penggantung, Pak. Fungsinya agar terhindar dari kelupaan atau hilang. Jadi makin aman. Mari, Pak, akan saya tunjukkan fitur-fitur di bagian belakang. Silakan. Untuk tampak belakang secara keseluruhan, modelnya juga aerodinamis. Garis bodi yang tegas pada pintu belakang terlihat kokoh dan dinamis. Kemudian desain lampu belakangnya terinspirasi dari motif daun, Pak, yang menunjukkan bahwa Ayla adalah mobil yang ramah lingkungan. Lampu ini juga menggunakan teknologi multireflektor, sehingga meningkatkan visibilitas kendaraan dari belakang. Daihatsu Ayla di tipe ini sudah dilengkapi dengan spoiler, yang berfungsi untuk mengurangi turbulensi angin di bagian belakang, agar mobil semakin stabil dan sporty. Kemudian di bagian tengah spoiler terdapat lampu stop, sehingga saat Bapak melakukan pengereman, mobil belakang lebih jelas menangkap sinyal stop untuk menghindari tabrak belakang sehingga lebih aman. Desain bumper belakang minimalis dan menyatu. Ditambah dengan lekukan yang dinamis membuat tampilan bumper terlihat lebih lebar. Nah, Pak, untuk membuka pintu belakang, kita harus membukanya dari depan atau bisa juga dengan menggunakan kunci. Panelnya ada di sebelah kanan kursi pengemudi. Sebentar ya, Pak, akan saya buka knop pintunya. Nah, dimensi bagasinya besar ya, Pak. Bapak bisa menyimpan barang-barang berukuran besar seperti koper, sepeda lipat, atau keranjang piknik. Jika bagasi ini kurang besar, Bapak bisa melipat kursi belakangnya dengan cara membuka penguncinya di samping kiri dan kanan. Begini, Pak, caranya. Nah, bagasinya jadi lebih luas kan, Pak? Wah, iya ya. Jadi tambah luas bagasinya. Untuk ban serep, tempat penyimpanannya di bawah bagasi, Pak. Maaf, Pak, saya akan tutup dulu pintunya. Mari, Pak, sekarang saya akan menjelaskan ke posisi pengemudi. Silakan, Bu. Silakan masuk, Pak, untuk merasakan kursi dan kabin pengemudi. Silakan, Bu. Oke, Pak, jadi ini model steering wheel-nya baru, Pak. Lebih sporty dengan aksen silver di bagian samping. Setir ini juga sudah menggunakan sistem kemudi dengan electric power steering atau EPS. Mekanisme penggeraknya menggunakan motor listrik sehingga tidak membebani kerja mesin. Sehingga setir lebih ringan dan berkendara akan lebih nyaman. Untuk EPS ini ada indikatornya, Pak. Indikator akan menyala saat kunci kontak dalam posisi on. Dan indikator IPS akan mati bila mesin dinyalakan. Bila indikator IPS mati, berarti IPS bekerja dengan baik. Untuk desain digital combination meternya dilengkapi dengan chrome ring dan tachometer, sehingga terlihat lebih mewah dan sporty, Pak. Yang menarik nih, Pak, mobil ini sudah dilengkapi MID atau Multi Information Display yang bisa menjelaskan 7 fungsi. 1. Odometer, itu untuk mengetahui jarak tempuh keseluruhan. Yang kedua, trip meter, Pak. Itu untuk mengetahui jarak satu tempat ke tempat lain.
Yang ketiga, average meter, itu untuk mengetahui rata-rata konsumsi bahan bakar. Yang keempat, range meter, untuk mengetahui jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang ada. Yang kelima, itu fuel meter, untuk mengetahui sisa bahan bakar. Yang keenam, digital clock, itu untuk mengetahui waktu aktual. Dan yang terakhir, ketujuh, itu time alarm, berfungsi sebagai pengingat waktu. Istimewanya, dia terdapat 5 memori Pak untuk alarm. Kemudian juga terdapat eco indikator Pak, yang berbentuk daun berwarna hijau. Indikator itu akan menyala saat Bapak mengendarai mobil ini dengan menerapkan metode eco driving. Apa yang dimaksud dengan eco driving, Mbak? Nanti akan saya jelaskan ya Pak, saat kita melakukan test drive bagaimana. Ya, boleh deh. Oke Pak, sekarang saya akan jelaskan desain kaca spion. Desain kaca spionnya aerodinamis Pak, membuat hambatan angin makin kecil sehingga suara angin jadi lebih kedap saat kecepatan tinggi. Dan juga jangkauan pandangan pengemudi ke mobil belakang akan lebih jelas dan lebih aman. Kemudian Pak, varian ini sudah dilengkapi dengan pengaturan spion secara elektrik. Jadi Bapak bisa mengatur kaca spion hanya dengan menekan tombol yang ada di sebelah kanan setir. Yang ini ya tombolnya, Mbak? Iya betul Pak, yang ini tombolnya. Fitur ini akan memudahkan pengemudi saat berkendara. Fitur lainnya, Daihatsu Ayla tipe ini sudah dilengkapi dengan power window Pak. Jadi Bapak lebih mudah dalam membuka dan menutup jendela. Selain itu juga dilengkapi dengan central door lock. Hanya dengan sekali tekan, tuas kunci, maka keempat pintu akan terkunci secara otomatis. Pak Iwan, apakah saya boleh menjelaskan fitur lainnya dengan duduk di sebelah kiri Bapak? Oh, ya boleh. Silakan, Mbak. Makasih Pak. Desain dashboardnya secara keseluruhan lebih dinamis Pak, mengikuti tren mobil masa kini. Ditambah dengan aksen silver di bagian center cluster Pak. Desain audionya ini terintegrasi Pak, atau menyatu, sehingga terlihat serasi dengan dashboard. Audio ini bisa digunakan untuk memutar CD, MP3, bisa juga untuk mendengarkan radio, AM dan FM. Dan bisa juga untuk memutar lagu dari flash disk atau handphone dengan bantuan kabel datanya. Tombol AC untuk Daihatsu Ayla ada 2 Pak. Yang di sebelah kiri adalah tombol pengatur kecepatan blower. Dan di sebelah kanannya adalah tombol pengatur temperatur AC. Jadi Bapak bisa mengatur hembusan AC sesuai dengan kebutuhan. Untuk kisi-kisi AC di samping sudah dilengkapi dengan chrome ring Pak, sehingga terlihat lebih mewah. Kisi-kisi ini juga bisa dibuka dan ditutup, serta diputar 360 derajat untuk disesuaikan dengan keinginan penumpang. Di bawah panel AC terdapat pemantik api yang bisa juga digunakan sebagai power outlet Pak. Jadi Bapak tidak perlu bingung-bingung kalau ingin menyalakan rokok atau ingin mencharge HP. Selanjutnya untuk varian Matic Pak, ada tombol shift lock-nya Pak. Sehingga lebih aman jika Bapak parkir paralel ataupun parkir di tempat yang menanjak. Saat posisi transmisi di P, maka untuk menjalankan mobil ke posisi D harus dengan menginjak pedal rem sehingga lebih aman. Yang terakhir Pak, Daihatsu Ayla ini sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan di berbagai sisi, antaranya adalah glove box, kemudian ada cup holder, ada central console, kemudian door trim pocket, dan beberapa tempat untuk meletakkan koin. Demikian Pak penjelasan dari saya. Mari Pak, mungkin ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan Pak? Sudah sangat jelas Mbak Rani, tapi saya masih ada beberapa pertanyaan ini. Untuk Astra Daihatsu Ayla ini ada warna apa aja? Terus harganya dan cicilan bulanannya berapa? Mari kita ke meja dulu Pak, nanti akan saya jelaskan tentang pilihan warna dan perhitungan kreditnya. Silakan Pak, silakan Pak. Menyambut akhir tahun 2012 ini, PT Astra Daihatsu Motor memperkenalkan produk terbarunya yang bernama Astra Daihatsu Ayla. Sebuah mobil keluarga yang ramah lingkungan, irit bahan bakar, muat 5 orang dewasa, dengan desain yang stylish dan harganya terjangkau. Mobil ini adalah karya anak bangsa, diproduksi di dalam negeri dan dipersembahkan bagi konsumen Indonesia, sehingga mobil ini akan menjadi kebanggaan keluarga Indonesia. Sebelum kita melihat Daihatsu Ayla secara detail, ada baiknya kita mengetahui cerita di balik lahirnya Daihatsu Ayla.
Kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh dengan daya beli masyarakat yang semakin tinggi membuat Daihatsu sebagai salah satu agen pemegang merek di Indonesia menetapkan target yang lebih tinggi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di industri otomotif. Hal ini dikarenakan industri otomotif saat ini hanya menjangkau 6% dari total populasi penduduk Indonesia. Dengan kata lain, segmen menengah ke bawah dengan pendapatan rumah tangga 5-10 juta yang selama ini belum tersentuh bisa menjadi pasar potensial yang sangat besar. Sejalan dengan kondisi ekonomi yang semakin baik, pada tahun 2009, pemerintah mendorong produsen mobil untuk mengembangkan Low Cost Green Car atau LCGC untuk memacu motorisasi. Sementara pemerintah akan mempersiapkan regulasi untuk memberikan insentif pajak atas mobil LCGC tersebut. Berselang 3 tahun, tepatnya pada September 2012, Daihatsu menunjukkan mobil LCGC pertamanya di muka umum. Mobil berharga terjangkau, hasil kolaborasi Daihatsu dengan Astra dan Toyota ini juga dipamerkan di Indonesian International Motor Show, di mana Toyota juga memamerkan mobil yang sama dengan nama Astra Toyota Agya. Soft launching ini adalah jawaban Daihatsu atas tantangan pemerintah, sekaligus menunjukkan kesiapan Daihatsu dalam memproduksi LCGC Daihatsu Ayla. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji untuk memasukkan peraturan LCGC dalam suatu aturan besar, yaitu Low Carbon Emission Program atau LCEP, yang berisi tidak hanya tentang LCGC, tetapi juga kendaraan hybrid dan mobil dengan bahan bakar alternatif seperti listrik dan bahan bakar gas. Sekarang, mari kita kembali ke Astra Daihatsu Ayla. Astra Daihatsu Ayla ini disiapkan untuk membidik 3 kelompok target konsumen. Target pertama adalah pembeli mobil pertama, yaitu keluarga muda dengan kepala keluarga berusia 25-40 tahun dengan pendapatan rumah tangga sebesar 5-10 juta yang saat ini masih menggunakan motor atau angkutan umum. Bagi mereka, Astra Daihatsu Ayla akan menjadi mobil utama dan satu-satunya yang digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk bekerja, keperluan keluarga, dan juga untuk rekreasi. Untuk itu, tentunya diperlukan mobil yang handal, nyaman, juga lega. Mari kita coba pahami cara berpikir pelanggan yang membeli Daihatsu Ayla sebagai mobil pertama. Pertimbangan utama segmen ini adalah nilai ekonomis dan kenyamanan. Maka sampaikan ke pelanggan bahwa Daihatsu Ayla ini harganya terjangkau, irit bahan bakar, nyaman dikendarai, dimensi lega, suku cadang terjamin, dan biaya perawatannya terjangkau. Selling points yang perlu ditekankan adalah adanya mesin baru yang irit konsumsi bahan bakar, electric power steering, AC, dan dimensi interior yang lega.